Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Tubu ila Allahi taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul munzala muqarraba 'indaka yaumal kiamat. Puji syukur kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu kita Damai Indonesiaku. Barangkali Anda sempat bertanya, Damai Indonesiaku kenapa mulai pukul 11:30? Memang ini adalah hari spesial bagi kita. Kita akan menampilkan satu tema yang sangat spesial, yaitu dalam rangka haul yang ketiga dan 1000 hari peringatan wafatnya guru yang kita cintai, Kiai Haji Zainuddin MZ. Dan satu tema yang sangat menarik sekali yang akan kita angkat, yaitu tentang keutamaan Islam dalam mengharumkan nama baik, yang insya Allah nanti akan diisi oleh putra-putra tercinta daripada guru kita yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa dari keluarga besar almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya mulai dari Hajah Kholilah, Umi Kholilah. Assalamualaikum Umi. Kemudian ada Ustadz Fikri yang merupakan putra pertama. Kemudian ada Bang Lutfi, ada Bang Sauki atau Ustadz Kiki, kemudian ada Ustadz Zaki, dan yang sangat spesial adalah kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial, yaitu Ibu Rita. Beliau adalah Bupati Kutai Kertanegara. Assalamualaikum. Insya Allah nanti kita akan berbincang-bincang tentang apa yang telah ditinggalkan oleh guru kita Ustadz Kiai Haji Zainuddin MZ. Dan satu kata yang sering beliau sampaikan kepada kita sebelum kita akan tayangkan tayangan berikut ini, yaitu baik tidaknya cerita orang sepeninggal kita tentang kita tergantung apa yang kita kerjakan sekarang. Sebelumnya kita akan saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Selamat mengikuti. Kita berusaha kerja keras untuk membuktikan negara kita adalah negara hukum, dan di depan hukum semua sama. Kalau birokrasi kita pakai ini hadis, enak rakyat. Basyiru wala tunaffiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Jabat penguasa bisa masuk surga karena jabatannya. Pejabat pun bisa terjurung ke neraka karena jabatannya. Sepanjang mental-mental feodal masih gentayangan di republik ini, agak sulit kita membangun demokrasi. Agak berat kita menegakkan pilar-pilar demokrasi yang cirinya sudah jelas bertumpu bahwa dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk kepentingan Masya rakyat. Allah, jujur rasanya ingin menitikkan air mata ketika kita kembali mendengar gaya yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ. Cara berbicara dengan pemilihan kata yang pas, yang padat, bahkan yang sangat menarik sekali. Ternyata ceramah yang disampaikan oleh beliau tidak saja diikuti oleh umat muslim, tetapi umat non-muslim pun cinta dengan apa yang beliau sampaikan. Subhanallah, tentunya pemirsa yang ada di rumah ingin mengetahui lebih banyak lagi, mengingat apa yang telah beliau sampaikan kepada kita. Bahkan waktu itu saya masih ingat ketika saya kecil, pada zaman masih teknologi kaset. Luar biasa sekali, hampir di setiap gang kita mendengarkan ceramah dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Umi, mungkin bisa dibagi kepada pemirsa, apa yang paling menarik dalam perjalanan Umi sekian puluh tahun bersama guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan saya mengikuti perjuangan Kiai bukan perjalanan yang penuh bunga, tetapi banyak onak dan duri yang saya lewati. Kalau anak-anak saya sekarang ini alhamdulillah sudah lebih baik lah ya. Tapi waktu zaman saya dan Kiai, subhanallah, perjuangan memang dari nol sampai akhir hayatnya ya begitu. Ya banyak sekali sih, lebih banyak kemudahan-kemudahan daripada kesusahan-kesusahan. Jadi apa yang pelajaran yang bisa kita bagi kepada pemirsa tentang perjuangan dari perjalanan Umi dan Kiai Haji Zainuddin MZ? Saya pikir kalau Kiai Zainuddin memang orangnya sabarnya yang tidak ada duanya ya. Bukan karena beliau suami saya jadi saya membanggakan, bukan. Beliau sebagai guru saya juga sebagai suami saya. Banyak sekali pelajaran yang saya ambil untuk diri saya dan anak-anak saya dari apa yang beliau praktekkan baik di masyarakat maupun yang di rumah. Jadi saya minta kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, marilah kita banyak bersabar, kita ambil sabar dari Kiai Zainuddin MZ. Dan kesabaran itu pun membuahkan putra-putra yang soleh, yang alhamdulillah insya Allah kepergian Kiai Haji Zainuddin MZ tidaklah kita ratapi terus-menerus. Oh iya. Tetapi beliau meninggalkan estafet yang sangat luar biasa. Khususnya di putra-putra yang sering tampil juga di acara Damai Nusaku, diantaranya adalah Ustadz Fikri, iya, yang merupakan kakak pertama. Nah, mungkin Ustadz Fikri mungkin bisa dibagi kepada kita. Apa yang sangat menarik dari perjalanan Kiai Haji Zainuddin MZ bersama Ustadz Fikri? Iya, saya ingat betul di akhir tahun 70-an sampai awal 80-an. Saat itu beliau pernah bilang ke saya, dari sekian banyak filsafat ilmu yang saya bisa serap, Fikri, tidak akan pernah ada kata berhenti untuk berjuang sampai masuk ke liang kubur. Sebelum waktu itu datang, maka teruslah berjuang. Saya ingat betul tahun-tahun itu ketika zaman Orde Baru, di mana dakwah khususnya sedang mengalami intimidasi yang begitu sangat hebat. Sampai-sampai harus minta izin ke pihak, bukan cuma sekedar kepolisian, tapi sampai Babinsa. Bapak Ibu pemirsa yang ketika tahun 70-80 mengalami, saya yakin ini pasti tahu soal seperti ini. Dan yang terngiang sampai sekarang, dulu saya kecil, tahun 70-an di akhir, saya sudah ibtidaiyah, saya ingat betul, saat zaman-zaman itu ketika intimidasi terhadap dakwah sangat gencar. Satu malam saya intip dari balik hordeng kamar saya. Ayah saya pamit sama Umi, pamit mau dakwah ke salah satu daerah di Jawa Barat, nggak jauh, masih Jawa Barat. Tetapi Umi nangis. Yang saya dengar waktu itu, beliau pamitnya sama istri, saya pamit jihad. Jangan diharapkan pulang, kalau pulang ya syukur, nggak pulang ya ini resiko dari sebuah perjuangan. Masya Allah. Saya urut balik bahwa memang tidak pernah ada kata berhenti sebelum sampai masuk ke liang kubur. Disitulah perjuangan harus terus. Cuman mungkin memang caranya yang harus berpola, saya pikir. Dan itu memang sangat kita lihat, itu adalah bukti totalitas beliau. Bahkan kepergian beliau pun tidak kita sangka. Waktu itu beliau tidak pernah mengeluhkan penyakit apa yang dialami. Ternyata tiba-tiba waktu itu mau berceramah
di tempat mana akhirnya ada kabar yang Betul. sangat menyedihkan sekali. Betul. Oke, Bang Lutfi sekarang, Bang Lutfi, apa yang sangat menarik sekali yang patut diingat dari Ayahanda Zainuddin MZ? Sama seperti yang tadi kakak saya bilang, dalam perjalanan dakwah orang tua kami itu memang tidak mudah. Bahkan beberapa kali saya mendampingi ayahanda saya ini memang cukup melelahkan dari segi medannya, jarak-jarak perjalanan. Jadi setia mengantar ya Bang Lutfi, setia Iya, mengantar. iya. Saya untuk keluar kota saya sering mendampingi ayah waktu itu. Jadi yang saya tangkap itu kelebihan yang diberikan kepada ayah itu, untungnya ayah itu orangnya gampang istirahat. Jadi pada saat dalam perjalanan itu gampang sekali untuk tidurnya gitu. Ada kejadian apa di jalan, ada seperti apa tuh udah nggak tahu menahu, pokoknya udah tidur ya tidur aja di mobil. Jadi orang-orang yang tidak dimiliki orang itu gampang sekali ya. Ayah tuh baru duduk di mobil aja pun udah langsung tidur. Sangat enjoy sekali. Iya. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu yang mungkin selamanya kan Subhanallah. kita ingat seperti itu. Oke, kemudian untuk Ustadz Kiki. Ya, silakan Ustadz Kiki. Tapi ngomong-ngomong kita nggak janjian pakai coklat ini ya. Silakan Ustadz Kiki. Kalau di mata saya sih, ayah itu satu hal yang paling saya iri dari orang tua saya adalah akhlak beliau. 7 tahun saya ngikutin beliau, belum pernah saya lihat akhlaknya yang tercela sedikit pun. Apa yang Rasulullah perintahkan itu yang beliau jalani. Selama 7 tahun beliau pernah bilang, Ki, ya, bohong orang bisa besar tanpa adanya akhlak. Jadi ayah berharap kepada anak-anak ayah nanti akhlak yang diutamakan di atas segalanya. Biar bagaimanapun panutan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang harus kita jadikan pegangan. Jadi ayah adalah orang tua, guru, sahabat, semua buat kami anak-anak beliau. Itu aja Bang Agung. Subhanallah, menarik sekali. Jadi ini adalah bukti bagi kita bahwa ternyata seorang penceramah pun tidak sekedar banyak berbicara kepada masyarakat, dan itu dibuktikan kepada keluarganya. Uswatun hasanah bagi keluarganya, dan itu terbukti dari putra-putranya yang merasakan betapa beliau sangat mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang. Ya mungkin Ustadz Zaki karena terlalu sangat ini ingat mungkin ya, saya juga agak sedikit terbawa dengan suasana seperti ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti setelah pesan-pesan yang berikut ini kita akan mencoba untuk menggali lagi. Dari salah satunya adalah kehadiran tamu istimewa kita, yaitu Ibu Rita. Beliau adalah Bupati dari Kutai Kartanegara. Banyak sekali catatan-catatan beliau ketika beliau pergi berdakwah di wilayah Kutai. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Umar bin Abdul Aziz pada saat dipilih secara aklamasi jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, ucapan yang pertama keluar dari bibirnya, Inna lillahi wa inna ilaihi. Diangkat jadi presiden khalifah, bukan alhamdulillah. Beliau bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada 2 hal dari ungkapan ini. Pertama, jabatan adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat, dan khianat itu dosa besar. Jangan jadikan orang-orang yang mempermainkan agama sebagai pemimpin. Pakai Quran demi Allah, tapi habis disumpahi jabatan kemana, sumpah kemana. Yang kedua, ungkapan innalillahi itu kesadaran batin yang sangat tinggi. Segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah. Dapat jabatan, rezeki Allah. Kehilangan jabatan, Allah juga urus. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku spesial dalam rangka memperingati 1000 hari wafatnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Dan tadi kita telah mendengarkan kenangan-kenangan manis dari putra-putra tercinta almarhum, yaitu Kiai Haji Zainuddin MZ. Dan kita juga ingin mendengarkan kenangan-kenangan yang sangat luar biasa sekali. Salah satunya adalah dari sahabat Kiai Haji Zainuddin MZ, yaitu ayahanda dari Ibu Rita adalah sahabat dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Oke, Bu Rita, mungkin bisa dikisahkan kepada kita kisah menarik
semenarik apa yang bisa dibagikan kepada pemirsa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Umi dan saudara-saudara saya semua yang mengajak saya ada di sini. Hati saya masih juga terenyuh mengingat 1000 hari beliau telah meninggalkan kita semua, dan banyak hal yang terlalu banyak hal yang bisa dikenang dari Kiai, karena mungkin Ustadz Lufi juga bisa mengatakan bahwa di tempat saya pada saat saya mau mencalon bupati, beliau ini mengatakan bahwa inilah perjalanan terpanjang saya dalam satu kali perjalanan selama 9 hari, dan itu naik kapal, dan bukan perjalanan yang rutenya yang gampang gitu, naik kapal dan sebagainya, naik jalan-jalan yang agak rusak, 9 hari, dan ini luar biasa. Banyak hal yang saya akhirnya pahami tentang beliau yang sepakat dengan akhlaknya luar biasa. Beliau bisa menempatkan diri, dan saya menganggap beliau adalah orang tua saya, seperti bapak saya sendiri. Dan saya betul-betul merasa kehilangan ketika mendapatkan kabar bahwa beliau meninggal. Pada saat itu saya rapat, saya betul-betul menangis. Dan saya minta di stopkan dulu rapatnya. Karena bagi saya, beliau inilah yang memberikan kekuatan kepada saya untuk maju. Karena saya waktu perempuan, beliau selalu memberikan ayat-ayat kepada saya. Beliau menyampaikan, Anissa Kutsia Immatul Bila, bahwa wanita itu tiangnya agama, dan hanya orang-orang mulia yang memuliakan wanita. Dan bahasa itulah yang selalu saya ingat kepada di dalam batin saya, bahwa kamu harus maju, kamu harus berani, bapakmu orang baik, kamu juga harus menjadi orang baik, kamu harus meneruskan apa yang bapakmu lakukan. Dan beliau inilah yang memberikan spirit, karena pada saat itu bapak saya sudah tidak bisa apa-apa, dan saya sudah menganggap beliau itu bapak saya, beliau ini ibu saya. Dan bagi saya, kehilangan beliau ini betul-betul menyentuh hati gitu ya. Dan setiap dalam sholat saya selalu mendoakan nama beliau dengan lengkapnya. Insya Allah. Dan saya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang terbaik, karena beliau ini hidupnya sangat bermanfaat bagi orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Bahkan sampai saat ini pun pesan-pesan beliau masih terus kita ingat. Dan satu hal yang menarik mungkin untuk Umi, ini yang terakhir ya, ada sisa waktu sedikit, Umi mungkin bisa dijelaskan kepada kita. Nah, ketika Umi ditakdirkan untuk bertemu dengan seorang kiai yang tentu saja waktu kehidupannya adalah untuk umat, disodakohkan untuk umat, diinfakkan untuk umat. Nah, ini bagaimana mengatur manajemen keluarga untuk putra-putra yang ada di rumah, Umi? Setelah beliau sibuk itu, kita punya janji itu Mas Agung ya, bahwa Kiai mengurus umat, saya mengurus anak-anak. Jadi anak-anak memang lebih banyak dengan saya daripada dengan ayahnya gitu. Cuma setiap seminggu sekali beliau selalu mengoreksi sampai di mana mengajinya, sampai di mana pelajarannya, itu seminggu sekali. Jadi kita bagi tugas lah. Dan memang Kiai sempat mewasiatkan kepada Umi bahwa nanti salah satu dari anak-anak saya harus menjadi pengganti saya seperti itu. Oh enggak, Okay. Kiai membebaskan anaknya Sangat mau jadi. Masya Allah, Yang penting Masya Allah. iman jangan pernah ditinggal, itu Masya aja. Dan Pesannya. terbukti ternyata Allah memiliki rencana yang lain. Alhamdulillah Ustadz Fikri, kemudian Ustadz Kiki melanjutkan apa yang telah beliau Mudah-mudahan berikan ya kepada Allah. kita insya Allah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, tema tentang keutamaan Islam dalam mengharumkan nama baik tentunya kami akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini dalam Damai Indonesiaku, khusus memperingati 1000 hari wafatnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku memperingati 1000 hari wafatnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Dan seperti yang Anda saksikan di belakang saya, satu persatu para peziarah hadir di kesempatan kali ini untuk mendoakan kebaikan beliau, untuk mendoakan agar apa yang telah disampaikan beliau pada saat bersama-sama kita tentunya akan diganti Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Kita akan kembali untuk mengingat lagi, mendengarkan kembali paparan yang pernah dinasihatkan kepada kita bersama dalam Damai Indonesiaku untuk beberapa episode yang lalu. Selamat mengikuti. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, kalau kita sudah menetapkan hati memilih seseorang untuk jadi pemimpin kita, artinya kita sudah memberikan amanah kepada orang itu. Urusan saya percayakan kepada kamu, tolong urusin.
memberikan amanah, memberikan kepercayaan. Dan kepercayaan itu kan kehormatan. Orang dikasih kepercayaan itu kehormatan. Amanah adalah kepercayaan. Dan lebih dari itu, amanah itu titipan. Apa namanya? Titipan. Umumnya titipan, pertama titipan nggak boleh bikin orang jadi sombong. Titipan cuman dititipin doang kok sombong, nggak pantas ah. Dititipin sombong, nggak pantas. Titipan nggak boleh bikin kita sombong, Bu. Mentang-mentang gelang kayak pelek beca, jalan angkat tangan terus, nggak boleh ah. Masa titipan bikin kita sombong? Titipan nggak boleh bikin sombong. Yang kedua, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau tidak, yang nitip kan marah. Yang nitip marah. Allah titip harta sama kita, jadi orang kaya, supaya bantu yatim, bela yang lemah, bangun rumah sakit, bangun pesantren. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah. Allah titip Indonesia. Ini bicara Indonesia nih. Allah titip Indonesia, Bu. Masya Allah, Indonesia kita nih. Ayo kita bicara wawasan kebangsaan. Ini sebelum masuk pertanyaan tadi, saya ini bersyukur lahir di Indonesia. Saya bangga jadi anak Indonesia. Bukan karena saya ditatar untuk itu, bukan. Pertama karena perjalanan dakwah saya ke seluruh pelosok tanah air ini. Saya saksikan wajah Indonesia dari desa ke desa. Yang kedua, Allah kasih kesempatan saya ngelihat negeri-negeri lain di dunia ini. Makin banyak negeri saya lihat, saya makin bersyukur lahir di Indonesia, jadi anak Indonesia. Indonesia kita besar nggak, Bu? Besar nggak? Bayangkan 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 kalau itu masuk. La haula wala quwwata. Buminya subur. Di atas perut bumi Indonesia segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya ada gas, ada minyak, ada batu bara. Lautnya kaya. Pasir lautnya saja bisa dijual nimbun Singapura. Minyak lepas pantainya dahsyat. Itu Malaysia ngebet banget pengen menguasai Ambalat karena ada cadangan minyak lepas pantai. Illegal fishing, pencurian ikan dahsyat. Ikan kita luar biasa banyaknya, Bu. Bu, pernah teman saya anak Madura nangkap ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia. Kamu nyolong ikan Malaysia ya? Dia bilang, enggak Pak, saya nangkap ikan Sumenep yang lari ke sini katanya. Saking banyaknya ikan kita. Pakai merek kali itu ikan. Hutan kita jutaan hektar. Bumi kita kaya, laut kita kaya, hutan kita kaya. Ini titipan Allah. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara. Itu udah betul. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat pasal 33. Disalahgunain boleh jadi yang nitip. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini balik lagi soal jaga amanah. Bu, saya mau cuplik. Tabi'in Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz pada saat dipilih secara aklamasi jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin,
Ucapan yang pertama keluar dari bibirnya, inna lillahi wa inna ilaihi. Diangkat jadi presiden, khalifah. Bukan alhamdulillah. Beliau bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada dua hal dari ungkapan ini. Pertama, jabatan adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Dan khianat itu dosa besar. Bu, makanya ayat Quran di awal tadi oleh adik kita tuh, ananda kita bilang, jangan jadikan orang-orang yang mempermainkan agama sebagai pemimpin. Pakai Quran, demi Allah, tapi habis disumpahi, jabatan kemana, sumpah kemana. Bertakwa, abe monyong bertakwa. Takwa ngalor dia ngidul. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nggak sesuai, cuma dijadikan sebagai bemper, kulit, lagi-lagi bungkusan. Padahal demi Allah tuh taruhan terakhir. Makanya zaman kita ini kan banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Kasih contoh mah gampang, jadi contoh yang susah tuh. Ya Bu, kadang-kadang mulutnya melantang, Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Mulutnya, perbuatannya kesetanan yang luar biasa. Nggak sesuai ucapan dengan perbuatannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, menyia-nyiakan amanah adalah khianat, dan khianat dosa besar. Boleh jadi jabatan musibah dianggap Umar. Yang kedua, ungkapan innalillahi itu kesadaran batin yang sangat tinggi. Segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah. Dapat jabatan, rezeki Allah. Kehilangan jabatan, Allah juga urusannya. Jadi orang nggak kena sindrom. Ya, coba dah orang-orang kita nih Indonesia asal copot aja dari jabatannya, cepet banget sama kurus. Nih Pak Yezar kasih makin gemuk, saya lihat kehilangan jabatan. Karena sadar itu cuma sekedar amanah. Banyak orang kita yang kena post power syndrome. Makanya Rasulullah bilang irhamu salasatan minan nas. Kasihani 3 macam orang. Pertama, azizan zalla, orang mulia jatuh hina. Tuh kalau nggak kuat sindrom, mentalnya broken tuh. Biasa dibukain pintu, ajudan ngalor ngidul, sekarang di jalan kagak ada yang negor. Kagak enak banget, keblangsak. Yang kedua, ghaniyan qadif taqara, orang kaya jatuh miskin. Itu kalau nggak kuat-kuat mental, pakai kolor berendam di empang tuh. Yang ketiga, wa faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan orang bodoh yang sedang punya kekuasaan. Kesian tuh, ahli fikih dipermainkan orang bodoh yang kebetulan sedang pegang kekuasaan. Bapak Ibu melahirkan fatwa sesuai dengan pesanan. Gimana Kiai? Haram. Ah, damai Kiai, haram dikit dah. Pakai haram-haram dikit begitu modelnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi kesadaran itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Saya kasih contoh yang enak. Nabi Ayub itu kan sebelumnya beliau tuh kaya Nabi Ayub itu. Dan iblis tuh nggak seneng. Iblis bilang sama Tuhan, Rabb, hambamu yang namanya Ayub itu dia mau ibadah cuma karena dia kaya. Coba dia miskin, perek sembayangnya, berhenti. Kata Allah, aku tahu Ayub hambaku yang ikhlas. Saya buktiin Tuhan, silahkan. Iblis turun ke alam. Mula-mula dia rusak sawah ladang Nabi Nuh, Nabi Ayub. Lalu dia binasakan binatang ternaknya. Buras dari orang kaya jatuh jadi orang paling miskin. Nabi Ayub sedang ibadah di mihrab. Datang iblis. Ayub, ngapain? Ibadah. Nyembah Allah? Iya. Tahu nggak kamu? Kenapa? Allah yang kamu sembah udah bikin miskin kamu. Binatang ternakmu binasa, sawah ladangmu habis, sekarang kamu orang paling miskin. Udah berhenti dah, ngapain nyembah Tuhan begitu? Ini iblis memang pinter Pak. Kata Nabi Ayub apa? Ini yang mau saya sampaikan.
Benar itu, benar. Sawah ladang saya habis. Binatang ternak saya habis. Dan saya sekarang miskin. Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhaza minni. Segala puji bagi Allah. Dia yang ngasih, dia yang ngambil. Nggak ada urusan. Yang ngasih dia, yang ngambil dia. Cuman ibadah jalan terus. Sujud lagi Nabi Ayub. Kata iblis, dasar nabi lo. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Lah jabatan juga begitu. Masya Allah, terasa sepertinya beliau masih berada di tengah-tengah kita. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh guru kita, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, bahwa hidup hanyalah sekedar titipan. Dan beliau telah memberikan contoh kepada kita, bagaimanakah Kiai telah memanfaatkan titipan Allah berupa kemampuan untuk memberikan nasihat kepada setiap lapisan masyarakat. Dan kita pun hingga sampai saat ini masih merasakan dan berdengung di telinga kita nasihat-nasihat yang sangat luar biasa. Bagaimanakah dengan nasihat daripada putra-putra beliau yang alhamdulillah meneruskan estafet dari apa yang telah beliau lakukan. Tentunya kita akan saksikan selepas pesan-pesan yang berikut ini dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial memperingati 1000 hari wafatnya guru yang kita cintai, Kiai Haji Zainuddin MZ. Dan di kesempatan kali ini kita mengangkat tema tentang sebuah nasihat yang ditinggalkan di dunia ini. Pada segmentasi yang berikutnya ini, Ustadz Sauki yang merupakan putra ketiga dari guru kita akan memaparkan satu nasihat yaitu dengan tema nama kita akan dikenang sesuai dengan perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta pemirsa Damai Indonesiaku spesial haul guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ yang dicintai oleh Allah. Saya ingin menyampaikan satu hal yang dinukil dari riwayat Al-Imam Al-Ghazali. Beliau menyampaikan, ini dunia, ambil apa yang perlu, nikmatin apa yang boleh. Sebisa mungkin kita jangan sampai gagal nih di dunia ini. Tapi kalaupun kita nggak berhasil, ingat kita masih punya akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat segala-galanya buat kita. Orang tua kami pernah berpesan dalam satu perjalanan. Beliau berpesan, kita ini semua cuma sebatas perantauan saja loh di dunia ini. Kita semua perantauan, dan namanya perantau mesti pulang. Orang merantau mesti pulang. Pertama-tama kita nggak tinggal di sini loh Ki. Di mana ya kita tinggal? Di alam ruh. Lah dari alam ruh itu cuma berapa lama? Nggak ada yang tahu, cuma Allah doang yang tahu. Dari alam ruh kita pindah tuh. Kemana kita pindah? Alamul butun, alam rahim, alam kandungan emak. 9 bulan wahnan ala wahnin, dengan segala macam penderitaan emak kita tuh.
Dari alam rahim kita pindah lagi ke dunia. Nah di dunia ini nih, mumpung kita masih ada di dunia, berapa lama kita di dunia kita kagak ada yang tahu. Ya Pak ya, kita nggak ada yang tahu Bu berapa lama kita di dunia. Ada yang 2000 tahun, model Nabi Adam. Ada yang 945 tahun, kayak Nabi Nuh. Lah umur umatnya mah rata-rata 900 tahun Nabi Nuh tuh. Enak kalau kita tinggal di zaman Nabi Nuh. Buat dosa 300 tahun masih ada stok taubat 600. Kalau kita tinggal di zaman Nabi Nuh. Tapi kan orang tua kami ngajarin apa? Usia umat Nabi mengikuti nabinya. Lah kalau umat kita umat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa usia beliau ketika meninggal? 63, hampir sama dengan beliau nih, Al-Maghfurlah. Al-Maghfurlah meninggal ketika usia 60 tahun Masehi. Tapi kalau Hijriahnya masuk 63. Jadi memang perjalanan Walid sama Rasulullah dalam pandangan saya nggak beda. Nah kita nih, ini dunia, ambil apa yang kita perlu. Karena kita nggak tahu bekal kita nih. Kan dalam satu hadis Rasulullah mengingatkan kita, kalau kita mau baik nih, seorang muslim mau bahagia kan harus punya amal yang banyak. Kenapa? Amaliyah kita itu yang nanti akan nerangin kita di dalam kubur. Amaliyah itu yang akan kalau macan mati itu kan ninggalin belang. Ya. Kalau gajah mati meninggalkan gading. Lah kita pengen kita meninggal nanti meninggalkan nama dan amal baik kita. Lah secara jujur terlalu banyak ya kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan oleh Allah yarham orang tua kami. Cuman beliau berpesan, dari alam dunia ini kita masih merantau. Enggak selamanya kita tinggal di dunia. Dari alam dunia kita merantau kemana? Lah ke alam barzakh, alam kubur. Lah meninggal itu kan kata yang hidup Bu. Benar. Si fulan meninggal tuh, kata siapa? Lah kata yang hidup. Lah yang ngalamin kapan lagi pindah juga itu. Coba bayangin dah. Begitu kita meninggal, orang tua kami meninggal, Masya Allah. Saya sendiri sampai nggak bisa ngomong. Bahkan bertanya-tanya sebenarnya itu sakaratul maut ada atau tidak. Nah, orang terlihat baik atau tidaknya adalah di saat penghabisannya. Saya sampai bertanya-tanya, sakaratul maut itu ada apa tidak? Karena saya melihat orang tua kami ini dalam nggak ada dalam yang namanya sakaratul maut. Lepas aja sudah. Padahal itu menurut satu riwayat kan sakitnya sakaratul maut itu seperti 1000 tabasan pedang. Ya, saya teringat satu riwayat dari Al-Imam Al-Faqih Abu Lais. Ketika beliau ditanya oleh para santrinya, "Hai Imam, kenapa sih doa kami ini jarang terjawab? Padahal kami sholat mulu, padahal kami ngaji mulu, padahal kami berbuat baik." Apa jawaban Imam? Hati kamu mati. Apa yang nyebabin hati kami mati Imam? Kata santrinya nih. Dari sekian banyak jawaban saya nukil, karena memang ini haul, saya nukil. Yang menyebabkan hati kamu mati itu karena kita ini sering rajin bertakziah, tapi kita nggak pernah ngambil ibrah dari yang kita takziahin. Ayo, pernahkah kita berpikir, oh iya ya, kalau hari ini kita haulkan beliau, nanti ketika kita meninggal, ada nggak yang haulkan kita? Kalau hari ini kita yasinkan dan tahlilkan beliau, nanti masih ada nggak yang yasin dan tahlilkan kita? Tuh ibrahnya. Jadi perjalanan hidup inilah yang punya kita bisa jadikan modal ini. Untuk apa? Untuk mengikuti. Nggak apa-apa saya miskin di dunia 63 tahun.
Paling lama 63 tahun nyontoh Rasulullah. Tapi kan Rasulullah ngajarin walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa sesungguhnya akhirat itu jauh lebih penting dan jauh lebih perlu untuk kita perdalam. Jadi segitu aja, Bang Agung. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, satu hal yang patut kita catat dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Sauki yang atau akrab dipanggil dengan Kiki, bahwa kalau kita berposisi sebagai seorang traveler di sini, seorang petualang atau pengembara di dunia ini, pasti pada akhirnya dia akan sampai pada titik akhir. Nah, seorang penggembara yang sukses adalah dia yang mampu memanfaatkan setiap waktu dan langkah-langkahnya di dunia ini untuk meninggalkan apa dan meninggalkan kepada siapa, patut dicontoh atau patut dijauhi. Pertanyakan kepada diri kita, lantas apa yang telah kita tinggalkan di dunia ini sebelum kita nanti akan menghadap kepada Allah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Kalau kita sudah menetapkan hati memilih seseorang untuk jadi pemimpin kita, artinya kita sudah memberikan amanah kepada orang itu. Urusan saya percayakan kepada kamu, tolong urusin, memberikan amanah, memberikan kepercayaan. Dan kepercayaan itu kan kehormatan. Orang dikasih kepercayaan itu kehormatan. Amanah adalah kepercayaan, dan lebih dari itu amanah itu titipan. Terima kasih, Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, dan satu hal yang patut kita cermati kembali, kita ingat-ingat kembali apa yang telah kita dapatkan di dunia ini. Allah memberikan waktu hidup kita amat sangat singkat. Allah menurunkan banyak penggembara di muka bumi ini, bahkan miliaran penggembara. Dalam waktu yang singkat ini, ada yang mati dalam kondisi su'ul khotimah, tetapi ada yang mati dalam kondisi husnul khotimah. Bukankah jelas Rasulullah hadir di dunia ini dengan sangat singkat, tetapi beliau meninggalkan sesuatu yang amat sangat berarti bagi kita. Lantas bagaimana dengan kita? Sesungguhnya bagaimanakah kita semestinya mengisi kehidupan kita yang sangat singkat ini? Ustadz Fikri akan memaparkannya. Silakan, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para habaib, para guru-guru, yang saya muliakan Ibunda Hajah Siti Khalilah, yang saya hormati salah seorang sahabat karib, Allah yarham guru kita, Ibu Rita Saukani, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pemirsa TV One di mana saja Anda berada. Tadi yang barusan nongol satu pabrik. Saya menyambung pembicaraan dari adik saya Ustadz Sauki. Hidup ini, dalam hidup ini tidak ada yang abadi. Kehidupan ini sifatnya hanya sementara dan fana. Semua kita pasti bakal mengalami apa yang disebut dengan kematian. Berani mati, ia mati. Takut mati, mati juga. Loh, kalau begitu bagaimana cara seorang muslim menyikapi kematian? Seorang muslim diajarkan berani menjalani hidup, tidak takut menghadapi kematian. Berani menjalani hidup, tidak takut mengalami kematian. Maaf Pak, Bu, sekarang ini kan banyak orang nggak berani ngadepin kehidupan nih. Apa buktinya? Gampang. Makan mau yang enak. Baju mau yang bagus. Duit maunya banyak. Disuruh kerja, ya lo terusin aja sendiri dah. Tuh bahasa Jermannya Hardolin.
dahar modal ulin. Islam tidak begitu. Seorang muslim berani menghadapi hidup, tidak takut terhadap kematian. Wong apa yang mau kita takutkan? Semua kita bakal menghadapi apa yang disebut dengan kematian. Kalau ajal datang, kekuatan mana yang mampu menghadang? Al-mautu babun wa kullun nas dakhil. Maut itu seperti sebuah pintu. Semua orang bakalan lewat pintu itu. Semua kita bakalan lewat pintu itu. Jadi berani menghadapi hidup, tidak takut dengan kematian. Nah, masalahnya bagaimana cara kita mengisi kehidupan di alam dunia? Yang kata Ustadz Sauki tadi itu cuma sementara. Maaf nih. Nih yang hadir di Masjid Fajrul Islam sama yang nonton TV di rumah, ini kan semua calon-calon jenazah nih. Bener-bener nih. Iya. Bapak-bapak yang sebelah sini nih mati apa enggak nih? Lah mati. Ibu-ibu yang sebelah sini nih mati apa enggak nih? Mati. Saya yang lagi diri di sini mati apa enggak nih? Lo lempengan gua gemes-gemes amat loh. Tinggal bagaimana kita menghadapi dan mengisi kehidupan ini. Yang sering disampaikan oleh guru kita, Allah yarham Kiai Haji Zainuddin, ada satu syair dari Syauki yang mengatakan, innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan lima wa'a. Orang itu kalau udah nggak ada bakalan jadi cerita buat orang yang masih ada. Bagaimana cerita kita tergantung perbuatan kita waktu masih ada. Orang baik yang ketika hidup di alam dunia, walaupun jasadnya sudah terkubur dengan tanah, tapi jasanya masih dikenang dan disebut orang. Malahan nggak putus-putusnya orang datang untuk menziarahi dan berkirim doa buat almarhum. Kenapa? Bertanda orang ini baik. Orang dari mana-mana tidak putus datang ziarah ke makamnya. Bertanda orang tersebut baik. Lah kalau kita hidup di dunia, lebih banyak jadi bromo corah, bajingan tengik, maksiat kita yang bakalan diomongin orang. Jangankan kubur kita diziarahi, dilewatin orang juga nggak mau. Orang bakalan ngomong, jangan lewat situ tuh. Ada kuburan preman, ntar kesambet loh. Jangankan ziarah, lewat aja orang nggak mau. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. So, jadi bagaimana kita umat Islam menghadapi hidup ini? Begini. Quran, agama jelas. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari keutamaan negeri akhirat, tapi jangan kamu lupa bagianmu di dunia. Artinya apa? Islam mengajarkan kepada kita umatnya ini, pengikutnya ini, untuk menjaga keseimbangan. Cari negeri akhirat sebanyak, cari negeri akhirat karena itu memang yang utama. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Ini kan keseimbangan. Artinya apa? Kalau kamu beribadah, ingat-ingatlah seolah-olah kamu bakal mati besok. Kenapa? Biar tumbuh khusyuknya. Kalau lagi kerja, ingat-ingatlah seolah-olah kau akan hidup untuk selama-lamanya. Kenapa?
biar muncul semangat hidupnya. Ini seimbang, tapi jangan salah pasang. Yang repot kan kalau salah pasang. Lagi di kantor, ingat mati, ya lemes terus. Lagi di masjid, gerasak gerusuk, tadi dompet gua taruh mana ya? Sholatnya nggak khusyuk, ibadahnya nggak khusyuk. Islam mementingkan faktor keseimbangan, cari negeri akhirat, karena itu yang utama. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Dunia ini tempat kita menanam, ini ladang amal kita. Setelah kita meninggalkan alam dunia, orang masih mengenang dengan amal-amal kebaikan kita. Itu juga bisa dimaksud dengan seseorang yang umurnya panjang. Dalam artian amalnya dikenang orang walaupun jasadnya sudah dikubur ribuan tahun. Ini makna umur panjang. Kata Nabi, bahagialah orang yang diberikan panjang umur, juga panjang ibadahnya, banyak amalnya. Tapi celakalah orang yang diberikan umur panjang tapi nggak banyak amal ibadahnya. Yang lebih celaka lagi, umur pendek, amal kagak gablek. Nekat udah nih orang nih. Umur panjang dalam artian bisa secara maknawi, bisa secara lugawi. Umur panjang, jasadnya umurnya ratusan tahun, amalnya banyak. Tapi bisa juga umurnya pendek, tapi karena ketika hidup singkat di alam dunia mengerjakan berbagai macam ibadah, jasanya dikenal orang. Itu juga makna umurnya panjang, saudara-saudara. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Nah, tentu dalam mengisi amal, dalam kehidupan setiap muslim di alam dunia ini, tidak terlepas dari nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pondasinya. Karena bagaimanapun banyaknya amal yang kita kerjakan di alam dunia, tapi kalau imannya bukan kepada yang selain Allah, itu amal akan sia-sia jatuhnya. Idealnya memang orang yang beriman kepada Allah tentu dalam hidupnya harus memperbanyak amal ibadah. Itu idealnya. Tapi kan mendingan amalnya dikit daripada mendingan amalnya dikit imannya benar daripada amalnya banyak imannya salah. Idealnya imannya benar amalnya banyak. Tapi masih mending imannya benar, amalnya sedikit. Kenapa? Amal banyak, kalau imannya salah, ini amal mau bergantung kepada siapa? Karena iman tempat bergantung amal ibadah kita. Nah, dunia hanya sekedar lahan, tempat kita transit masih akan meneruskan perjalanan ke negeri akhirat yang kekal abadi. Jadikan ini lahan untuk memperbanyak amal supaya kita bisa dikenang orang 100, 1000, bahkan 2000 tahun yang akan datang. Insyaallah nanti kita teruskan. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, dunia diibaratkan sebuah lahan dan kita adalah manusia, seorang petani yang terus menanam padi di situ. Tetapi ingatlah, ada yang sampai kepada Allah ketika kita mati, dan ada 3 perkara yang masih tertinggal di dunia ini. Kita akan jabarkan lebih dalam lagi tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Kalau orang baik-baik dapat musibah namanya ujian. Kalau orang setengah baik kena musibah namanya teguran. Setengah baik tuh paro-paro, yang tukang bikin malaikat bingung. Bayang rajin, maksiat tekun. Sedekah mau, nyolong lebih gede. Itu yang begitu dapat musibah, teguran. Kalau orang jahat kena musibah, namanya persekot. Umat Nabi Nuh ditelan banjir, bukan ujian tuh, persekot. Umat Nabi Soleh ditelan gempa,
bukan ujian, itu persekot. Ini kadang-kadang kita salah terima, mau nyohor melulu. Sembayang enggak, ibadah enggak, tiap hari maksiat. Begitu kena musibah, nyohor. Gue lagi diuji nih. Siapa yang nguji? Lo, Paul. Enggak sekolah, ulangan kan lucu. Mau naik kelas berapa? Yang ulangan tuh yang sekolah. Yang diuji tuh yang beriman. Kalau enggak ada iman, apanya yang mau diuji dong? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku spesial memperingati 1000 hari wafatnya guru yang kita cintai Kiai Haji Zainuddin MZ. Dan pada segmen tes yang berikutnya ini kita akan lebih masuk ke dalam lagi tentang apa yang telah beliau contohkan kepada kita. Khususnya di kesempatan kali ini Ustadz Fikri, kita beberapa saat lagi akan memilih para pemimpin-pemimpin yang akan kita berikan amanah kepada mereka untuk memimpin negeri ini ke arah yang lebih baik lagi. Nah, kira-kira kalau kita analogikan dengan apa yang telah disampaikan oleh almarhum, apa yang bisa kita sampaikan, Kiai? Silakan. Ya, terima kasih Mas Agung. Ibu bapak, saudara-saudara, apabila anak manusia wafat, maka terputuslah seluruh amal kecuali 3 perkara. Iya Bu? Iya Bu? Apaan? Sok tahu loh lah. Pertama, shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh. Saya coba kaitkan ini dengan kondisi bangsa kita yang sebentar lagi akan menghadapi pemilihan pemimpin negara dan bangsa. Pertama, sedekah jariyah. Amal ini tidak akan terputus walaupun orangnya sudah meninggalkan alam dunia. Pahalanya akan terus mengalir kepada mereka yang sudah tidak ada. Nah, selayaknya pemimpin yang akan kita pilih punya modal amal sedekah jariyah yang dia niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pencitraan. Woi. Woi. Ini kan sekarang kelihatan banget pencitraan-pencitraannya nih. Bukan cuma sekedar pencitraan, tapi lebih dari itu, dia niatkan kepada Allah amal jariyahnya. Kenapa? Sadar kok hidup ini cuma sebentar. Kiriman amal yang kita perlukan ketika kita meninggalkan alam dunia ini. Sama juga begini nih. Bu, apa orang kalau udah mati itu perlu duit? Kali perlu gelang? Apa kebangetan sayang sama bininya, begitu bininya meninggal, laki ngasih ATM? Enggak. Yang diperlukan bukan lagi materi. Yang diperlukan adalah amal yang ketika dia hidup di alam dunia masih mengalir terus amalannya. Ini bisa terjadi karena niatnya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pemimpin-pemimpin kita juga sehendaknya seperti itu. Melakukan kewajiban aktivitasnya hanya mengharap ridho Allah, bukan proyek pencitraan. Kenapa? Hidup kita yang kekal abadi nanti kok di akhirat, bukan di sini. Maka sedekah jariyah yang ikhlas mengharap Allah, itu akan berbuah selama-lamanya di akhirat nanti. Yang kedua, amalan yang gak putus-putus adalah ilmu yang bermanfaat. Artinya, kondisi bangsa kita ini kan mau nyari pemimpin, ya hendaknya ngukur diri. Kita rakyat ini jangan sampai beli kucing dalam karung. Kalau memang sekarang kan lagi musim black campaign katanya nih.
Katanya, gue juga nggak ngerti bahasanya apaan sih tuh. Ya hendaknya harus ada proses membuka diri. Biarlah rakyat itu tahu. Biar rakyat itu mengerti. Biar rakyat itu cerdas. Siapa saja para pemimpinnya, apa saja latar belakangnya. Jangan sampai ada proses membodoh-bodohi rakyat. Kalau ini yang terjadi, maka ilmu pengetahuan yang bermanfaat itu yang akan mengalir ketika kita mengalami apa yang disebut dengan kematian. Nah, buat kita ilmu yang bermanfaat adalah bukan cuma sekedar jabatan seorang guru, profesi seorang dosen, atau gelar dari jamaah seorang ustadz. Bukan cuma itu. Tapi ibu, bapak, saudara-saudara, para pemirsa TV One di rumah, bisa jadi seorang guru dalam rumah tangganya. Karena Nabi mengatakan madrasatul ula adalah rumah tangga. Pendidikan ilmu yang ditanamkan pertama kepada anak-anak ada dalam rumah tangga. Menanamkan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak kita, itu merupakan amal jariah. Begitu kita menghadap Allah, mati meninggalkan dunia, anak-anak mengamalkan ilmu yang sudah kita ajarkan kepada mereka. Ibu bapak, saudara-saudara, jangan sampai kita jadi orang tua ini cuek terhadap proses pendidikan dan penanaman nilai agama kepada anak-anak kita. Sebab nanti setiap kita orang tua punya tanggung jawab yang besar. Setiap kita nanti bakalan ditanya di akhirat. Diceritakan ada orang tua yang waktu hidupnya di alam dunia rajin ngaji, senang baca Quran, hadir di majelis taklim, dekat dengan ulama. Di akhirat disidang orang tua ini. Kamu siapa? Saya, Pak. Oh ya, Fulan bin Fulan. Ternyata kamu ketika hidup di alam dunia banyak mengerjakan amal ibadah. Setelah ditimbang, amalan kamu lebih banyak dari maksiat kamu, maka kamu dipersilakan masuk ke dalam sorga. Terima kasih, Pak. Nih orang tua siap-siap mau berangkat ke sorga. Ya udah, lu dengerin aja, ngapa sih lah. Setelah itu disidang anaknya. Ini anak biang preman, hidup di dunia cuma menebarkan keonaran, lebih banyak maksiat ketimbang ibadahnya. Setelah ditimbang, lebih banyak munkarot, maksiat ketimbang ibadahnya. Maka si anak ini dipersilakan untuk menjadi penghuni neraka. Ini anak protes. Ya Allah, saya protes. Protes kenapa? Benar, waktu hidup di dunia emang saya nggak pernah ngaji. Saya nggak pernah hadir di majelis taklim. Saya nggak pernah dengerin Damai Indonesiaku di TV One. Umpama lah. Tapi semua saya kerjakan karena saya tidak tahu dan orang tua saya tidak pernah mau ngasih tahu. Orang tua saya enak-enakan hadir di majelis taklim, saya nyekek botol didiemin aja. Orang tua saya enak-enakan baca Quran, saya zinah didiamkan saja. Orang tua saya enak-enakan ngumpul bareng sama ulama, saya mabok-mabokan didiamkan saja. Saya bukannya tidak tahu, orang tua saya tidak pernah ngasih tahu. Kalau sekarang saya harus masuk neraka, saya nuntut keadilan-Mu ya Allah. Nuntut apa? Iya, gara-gara orang tua saya tuh, saya jadi sampai masuk neraka.
Maka dengan keadilan-Mu ya Allah, kalau saya harus masuk neraka, saya minta orang tua saya gabungin sama saya, bareng-bareng masuk neraka. Orang tua kamu yang mana? Tuh, yang barusan siap-siap berangkat masuk sorga. Ini aki-aki dipanggil. Hoi, Mas, berhenti dulu sebentar. Benar, ini anak kamu. Benar ya Allah. Waktu hidup di dunia, kamu ngaji, dia nggak pernah kamu ajarkan? Enggak. Kamu dekat dengan ulama, anak kamu nggak pernah kamu ajak? Enggak. Kamu enak-enakan baca Quran, anak kamu bergelimangan maksiat, diam saja? Iya. Tahukah kamu, anak adalah merupakan amanah yang dititipkan. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa besar. Kamu dan anakmu gabung masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah resiko kita sebagai setiap orang tua terhadap anak-anak kita. Kalau tadi saya pesan kepada pemimpin, sekarang saya pesan kepada pribadi kita masing-masing. Bahwa amal ibadah yang bakalan kita terima kiriman pahalanya di akhirat nanti adalah amal didikan yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Ibu bapak, saudara-saudara, sebab Islam memang tidak mungkin hilang dari peta dunia, nggak mungkin. Islam tidak mungkin hilang dari peradaban, tapi nggak ada jaminan Islam tetap ada di kota kita. Tidak ada jaminan Islam tetap ada di kampung kita. Kalau bukan kita yang mewariskan nilai-nilai iman, nilai-nilai agama kepada anak-anak kita, kita khawatir Islam cuma tinggal namanya saja. Cordova, Spanyol, Tariq bin Ziyad menguasai daratan Eropa lewat situ. Tapi sekarang itu semua tinggal kenangan saja. Orang-orang Spanyol kalau ngomong sama anaknya, oh nak, dulu di sini ada masjid nih. Orang-orang Islam kalau sembahyang di sini rame. Kapan Pak? Dulu. Dulu di sini ada majelis taklim nih. Oh, jamaahnya rame. Kapan Pak? Dulu. Islam memang tidak mungkin hilang dari dunia, tapi nggak ada jaminan Islam tetap ada di kota kita, di kampung kita, di desa kita. Kalau bukan kita sebagai orang tua muslim menanamkan nilai-nilai ajaran agama kepada anak-anak kita. Dan itu buahnya adalah amal yang mengalir ketika kita meninggalkan alam dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mas Agung. Pemirsa yang dirahmati Allah, jelaslah sudah bahwa ternyata bukanlah pekerjaan mudah kita hidup di dunia ini. Allah memberikan beban kepada kita dalam waktu tertentu. Maka sudah jelas Islam mengajarkan, jadikan setiap langkah, jadikan setiap waktu adalah bermanfaat. Menyambung apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi, bisa kita ambil kesimpulan, maka seorang pemimpin yang sukses adalah dia dan masyarakatnya mampu merasakan apa yang diberikan untuk kita. Dan ketika dia mati, kita pun masih merasakan apa yang telah ditinggalkan kepada kita. Guru kita, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, telah melakukan itu untuk kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Zaman kita ini kan banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Ngasih contoh mah gampang, jadi contoh yang susah tuh. Ya Bu? Kadang-kadang mulutnya melantang, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Mulutnya, perbuatannya kesetanan yang luar biasa. Ya sesuai ucapan dengan perbuatannya.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial memperingati haul ketiga 1000 hari memperingati kepergian beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan apa yang telah beliau tinggalkan kepada kita, apa yang telah dibagikan beliau kepada kita akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin pemirsa Damai Indonesiaku yang berada di seluruh tanah air rindu dengan apa yang telah disampaikan oleh beliau. Untuk itu kembali kita akan simak tausiah yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ dengan sebuah tema yaitu menjaga amanah. Selamat mengikuti. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pemimpin yang bisa menjaga amanah, pemimpin yang adil di akhirat nanti akan mendapat perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu penghargaan yang luar biasa. Kenapa? Karena pemimpin yang menjaga amanah menaungi seluruh rakyat, menaungi orang banyak. Pantas orang seperti itu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, memang banyak orang bisa memulai dengan baik, tapi sedikit yang bisa mengakhirinya dengan baik. Memulai dengan baik penting, mengakhirinya dengan baik lebih penting. Namanya husnul. Apalagi jabatan itu kan gangguannya cuma dua, kekuasaan dan fasilitas. Kekuasaan cenderung korup, kekuasaan manis. Karena itu orang sering ketagihan. Sering ketagihan. Kalau kita pikir-pikir Pak, kelemahan Pak Harto itu cuma satu. Telat berhenti. Hei. Telat berhenti. Telat berhenti. Telat. Nah, saya mau ambil gambar lagi, potret lagi tentang adil menjaga amanah. Pada waktu Umar bin Khattab, tadi Umar bin Abdul Aziz itu generasi tabi'in. Umar bin Khattab generasi sahabat. Waktu Umar bin Khattab jadi khalifah, yang jadi gubernur di Mesir itu Amr bin As. Amr bin As istananya bagus, pakaiannya mewah. Cuman yang bikin pikirannya sakit kepala, di sebelah istananya ada gubuk reot milik orang Yahudi. Gubuk reot milik orang Yahudi. Gila nih Yahudi nih, ngeras saja. Gubuk reot di sebelah istana gubernur. Panggil kepala tata kota. Bung. Udah ada ya waktu itu Pak? Ada tata kota. Nih gubuk Yahudi ngeras banget nih. Gusur. Lah gusurnya bagaimana Pak? Ya bikin jalur hijau kayak apa kayak. Suruh panggil aja Yahudinya, panggil sini. Dipanggil Yahudi ngadep gubernur. Yahudi. Iya Pak. Kamu tahu nggak? Enggak. Ya, emang belum dikasih tahu. Kamu main bangun sembarangan. Kamu punya IMB nggak itu? Bikin di situ? Enggak Pak. Harus. Ya saya urus Pak. Begini. Di bangunanmu itu, rumahmu itu, saya mau bikin masjid. Jadi, tanah kamu saya bayar. Enggak mau Pak. Tanah saya segitu-gitunya Pak. Saya ini masyarakat makmur. Rumah doang mas umur. Saya bayar 2 kali lipat. Enggak mau Pak. 3 kali. Enggak mau Pak. Yahudi loh. Gubernurnya muslim. Ah, ini Yahudi bertingkah ini. Dibayar enggak mau dah. Panggil Ramtib. Satpol PP. Udah ada juga Pak? Ada. Satpol PP. Garuk rumahnya tuh. Wah, diderek rumah tuh. Rubuh. Yahudi berlinang air mata. Begini nasib orang kecil nih. Pikir-pikir Amr bin As kan cuma gubernur. Di atasnya ada khalifah kan. Umar, lapor, saya mau lapor ke pusat. Berangkatlah Yahudi ini dari Mesir ke Madinah.
Jauh tuh Mesir Madinah, jalan berhari-hari sambil mikir. Gubernurnya aja begitu galak, apalagi presidennya. Gubernurnya main gusur, apalagi ini, dan saya Yahudi, apa ditanggapin? Ya berhari-hari, akhirnya sampai di Madinah. Dekat masjid dia lihat ada orang lagi tidur di bawah pohon kurma. Nanya, selamat siang Pak. Siang. Saya mau tanya Pak. Tanya apa? Bapak tahu Umar bin Khattab, Khalifah? Tahu. Istananya di mana Pak? Di atas lumpur. Di atas lumpur. Di atas lumpur. Pengawalnya banyak Pak. Banyak. Banyak pengawalnya. Siapa Pak? Janda tua, yatim, mustad'afin, orang-orang yang tidak berdaya, itu pengawalnya. Pakaiannya bagus Pak, bagus. Sutra, bukan. Habis apa? Pakaiannya malu dan takwa. Itu yang dipakainya. Orangnya sekarang mana Pak? Di depan kamu. Jadi Bapak, iya. Bapak, iya gue. Bapak Umar. Saya mau lapor Pak. Lapor apa? Gubernur Bapak Amr bin As. Kenapa dia? Gubuk saya Pak mau dibeli, saya nggak jual. Panggil Satpol PP. Terus digaruk gubuk saya Pak. Rubuh, saya cuma segitu-gitunya. Saya nuntut keadilan Pak. Kalau saya nggak mau jual. Benar itu kelakuan Amr bin As begitu. Benar Pak. Yahudi, itu ada tempat sampah kan? Iya Pak. Itu banyak tulang korma. Tulang onta. Banyak tulang onta. Cari satu tulang bawa ke sini. Pak, kenapa? Saya nyari keadilan Pak. Kalau tulang mah, sono juga banyak. Sudah, kamu ambil saja tulang satu tuh, bawa sini. Diambil tulang tuh, dibawain. Ini Pak, diambil tulang itu. Digaris pakai ujung pedang. Lempeng. Kamu balik ke Mesir, kasih Amr bin As. Makin bingung Yahudi. Apes banget gue. Jauh-jauh ke Madinah cuma dapat tulang. Cuma ya sudah balik ke Madinah. Sampai langsung ke istana gubernur. Selamat siang Pak Gubernur. Ada apa lagi Yahudi? Saya dari pusat. Pusat? Pusat? Kamu ketemu Khalifah? Khalifah? Apa katanya? Tulang. Ini Pak nih, dikasih ginian. Diambil sama Amr, dilihat ada garis lu, gemeter. Amr bin As gemeter. Keringat dingin bercucuran. Keringat dingin. Kepala itu Satpol PP dipanggil. Pol. Proyek gagal. Proyek gagal. Terus Pak, itu rumah Yahudi diriin lagi, diriin. Urusan bagaimana? Diriin. Yahudi makin bingung. Ini gubernur dapat tulang pucat. Pak, ini urusannya apa Pak? Apa kamu main pusat? Ngomong dulu di sini. Lah kan saya udah ngomong Pak, Bapak pakai Satpol PP aja. Ya saya ke pusat. Kamu tahu nggak apa? Saya dapat teguran keras dari Khalifah. Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa ya, lalu seenakmu dewe. Berlaku lurus dan adillah kamu, seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Kalau kamu tidak lurus dan adil, aku akan luruskan kau dengan pedangku. Itu maknanya. Lu sih main pusat. Ngomong dulu. Jadi Pak, rumah kamu diriin lagi. Terus masjid batal. Jadi saya menang Pak. Menang loh. Menang. Padahal saya Yahudi Pak ya. Yahudi. Pak, kalau begitu Islam adil ya. Adil. Lo sih main pusat. Adil Islam itu. Pak, kalau begitu ke rumah saya ambil aja deh Pak.
Ambil. Saya bayar. Enggak, jangan pakai bayar, ambil aja Pak. Diriin masjid. Terus, kamu bagaimana? Saya, Bapak dengerin deh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam si Yahudi karena faktor keadilan. Lihat keadilan, Pak. Lihat keadilan. Maka pantas pemimpin yang adil di akhirat nanti langsung dilindungi oleh Allah Subhanahu. Demikian tinggi sampai Quran mengatakan la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada sekelompok orang menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Orangnya baik, bisa kerja, tapi karena bukan orang kita, jangan dipakai. Itu namanya nggak adil. Itu namanya tidak profesional. Biar hebat, baik, tapi karena bukan orang kita. Nah ini penyakit nih. Yang datang belakangan. Iyalah, etikanya begitu. Tapi kan kembali kepada merujuk. Berikan yang terbaik. Masya Allah, lugas, tegas, dan tuntas. Itulah kesan yang kita dapatkan dari guru kita, cara guru kita menyampaikan pesan-pesan Islam. Maka sudah dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa keagungan ilmu-ilmu Islam ini tergantung dari siapa yang menyampaikannya. Dan insya Allah, mudah-mudahan apa yang telah ditinggalkan oleh guru kita, Kiai Haji Zainuddin MZ, yang telah lama berada di tengah-tengah kita, berdakwah, dari zaman teknologi belum begitu maju seperti sekarang ini, hingga kini mampu kita rasakan pesan-pesannya. Subhanallah, mudah-mudahan di akhir nanti pemirsa Damai Indonesiaku yang berada di rumah dan yang berada di masjid yang sangat agung ini, kita akan berdoa bersama yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Ustadz Fikri. Mudah-mudahan Allah akan mengangkatnya dan memberikan tempat yang paling layak di sisinya. Sekali lagi insya Allah, mudah-mudahan apa yang telah ditinggalkan beliau di dunia ini akan diganjar berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku, spesial memperingati 1000 hari wafatnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Pemimpin yang bisa menjaga amanah, pemimpin yang adil, di akhirat nanti akan mendapat perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, tanpa terasa sudah kita sampai di penghujung acara Damai Indonesiaku spesial memperingati 1000 hari wafatnya guru yang kita cintai, Kiai Haji Zainuddin MZ. Tetapi sebelum kita akan tutup untuk berdoa bersama yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Ustadz Fikri, kembali kita akan berbincang-bincang dengan salah satu sahabat daripada Kiai Haji Zainuddin MZ, Ibu Rita. Barangkali tadi sempat kita menyaksikan dari awal kita berada di depan makam guru kita, kemudian kita menyaksikan begitu banyak nasihat-nasihat dari putra-putra beliau, dan yang terakhir tadi ditutup dengan satu nasihat yang mungkin pesan-pesan yang sangat berat sesungguhnya, tetapi ternyata beliau mampu menyampaikannya secara ringan kepada kita. Silakan Bu Rita. Ya, jadi kalau berbicara tentang guru kita ini, ada hal yang sangat menarik selain suara beliau indah. Juga siapapun yang mendengarkan itu tidak akan bosan karena selalu diselingi dengan humor dan pembawaan beliau itu stabil. Jadi dan kata-kata beliau itu selalu teringat-ingat di dalam hati kita dan sesuai dengan kenyataannya. Jadi menurut saya kita sangat rindu dan mudah-mudahan ini bisa ada di anak-anak beliau. Sangat rindu nasihat-nasihat karena kita ini hidup butuh nasihat. Sebagai manusia tentu kita adalah ladang dari kesalahan, sehingga nasihat-nasihat dari guru besar seperti beliau ini sangat diharapkan. Dan saya merasa saya bagian dari keluarga dari Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ karena saya menganggap beliau adalah bapak saya. Dan saya berharap semua nasihat yang beliau sampaikan kepada kita ini bisa kita maknai, apalagi tentang pemimpin yang adil tadi. Dan mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan ini juga akan memilih pada 9 Juli nanti pemimpin yang adil, yang mudah-mudahan bisa membawa negeri kita lebih baik lagi. Bu Rita sebagai seorang pemimpin di Kutai Kertanegara tentu saja, beliau sesungguhnya menyampaikan kritik-kritik yang tajam, tetapi barangkali bisa kita katakan beliau adalah one in a million, satu di sekian ribu orang yang ternyata memiliki kemampuan menyampaikan kritik tapi tidak menyakitkan hati, Bu Rita. Ya, itu sangat tepat sekali. Jadi sangat jarang sekali orang seperti beliau karena pembawaan beliau yang sangat santai tapi juga
memiliki isi yang luar biasa. Ini yang jarang kita temukan karena memang mungkin itu titisan dari Allah. Tidak semua orang bisa diberikan kemampuan berbicara demikian, yang semuanya bisa menikmati gitu ya, menikmati dan mendengarkan, mencermati dan memahami yang terpenting. Sehingga bagi saya beliau ini adalah salah satu pilihan Allah yang disayangi Allah, sehingga juga meninggalkan kita lebih cepat, karena semakin lama kita di dunia kita akan banyak berbuat dosa ya. Masya Allah, sebuah paparan yang sangat menarik sekali. Dan yang terakhir kami persilakan kepada Umi barangkali sebagai penutup untuk acara ini. Umi, yang terakhir ingin disampaikan kepada pemirsa khususnya Damai Indonesiaku di rumah, silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One yang saya muliakan, wabil khusus sahabat dari suami saya almarhumlah Kiai Haji Zainuddin, Ibu Hajah Rita, yang hari ini datang bersama-sama kita untuk menghadiri hari 1000 harinya wafatnya almarhumlah Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya atas nama keluarga besar almarhum mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir di sini, wabil khusus untuk Ibu Rita. Mudah-mudahan kedatangan kita di sini akan menjadikan tali silaturahmi kita tidak akan putus, walaupun almarhum sudah tidak ada, tapi masih ada kami, masih ada anak-anak kami yang insya Allah akan meneruskan perjuangan beliau. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih bagi yang datang dari jauh untuk menghadiri acara TV One ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kita dari rumah dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi dan Bu Rita dan pemirsa yang dirahmati Allah. Sebagai penutup, kembali saya akan mengulangi apa yang telah pernah dinasihatkan oleh guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ. Baik tidaknya cerita orang sepeninggalan kita tentang kita tergantung apa yang kita kerjakan sekarang. Saya Agung Izul Haq mewakili segenap kerabat kerja Damai Indonesiaku dan pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ibu, bapak, saudara-saudara, para pemirsa TV One di mana saja Anda berada. Setiap kita pengen jadi cerita yang baik-baik ketika kita sudah meninggalkan alam ini. Setiap kita. Maka isilah hidup ini dengan berbagai macam aktivitas, dengan berpikir positif dan berbuat yang positif. Salah satunya guru kita Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau berdakwah punya prinsip mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan mukul, pakai argumen, nggak pakai sentimen. Maka tadi Mas Agung bilang jangankan kita yang muslim, non muslim seneng dengerin dakwahnya. Kenapa? Prinsipnya ngajak, bukan ngejek. Rangkul, bukan mukul. Orang kan kalau dirangkul dia mau dekat. Tapi kalau dipukul, mental orang. Ibu, bapak, saudara-saudara, itulah bagian dari kehidupan di alam dunia ini. Baik tidaknya kita setelah wafat nanti, orang bakalan cerita perbuatan yang pernah kita tinggalkan di alam ini. Ayo, mari jadi insan-insan yang terbaik tentu di bidang kita. Tidak usah memaksakan menjadi sesuatu yang di luar kemampuan kita. Saudara jadi pedagang, mau jadi pedagang yang baik, ya hiduplah sesuai dengan aturan agama. Cukup sampai di situ. Jual beli harus jujur. Saudara jadi pegawai yang baik, hiduplah sesuai syariat Islam. Amanah, memegang tanggung jawab. Kita jadi orang tua, didik anak-anak kita, jaga rumah tangga kita sesuai dengan syariat agama, itu sudah cukup. Berbuat yang terbaik supaya orang bisa mengenang kita dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kita perbuat di alam ini. Terakhir, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, karena ini memperingati haul ketiga guru kita. Fatihah ini kita khususkan untuk beliau. Semoga Allah menempatkan
di tempat yang sebaik-baiknya. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan li arwahi Sayyidil Walid Kiai Haji Zainuddin MZ. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza zamban illa ghafarta wa la hajatan illa qadaita. Allahumma ja'alna minas su'ada'il makbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan li arwahi Sayyidil Walid Kiai Haji Zainuddin MZ. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fuanhu waj'alil jannata maswahu. Allahumma anzili rahmata wa maghfirata wa safa'ata alayya wa alaina wa ala arwahi khususan li arwahi abi Sayyidil Walid Kiai Haji Zainuddin MZ bin Haji Turmuzi. Allahumma ja'al qabrahu radah min riyadil jannah. Allahumma ja'al radah min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrahu radah min riyadil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, saya ingin mengumumkan bahwa nanti malam haul ketiga tablik akbar yang insya Allah akan diadakan di halaman depan rumah beliau, masih di areal masjid ini, ba'da isya tepatnya, insya Allah akan dihadiri para habaib, para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan ibu bapak diberikan kesehatan, keluangan waktu, nanti malam bisa hadir lagi untuk acara tablik akbar. Soal makanan, nanti mau makan apa bebas, bawa aja sendiri-sendiri dari rumah. Saya atas nama keluarga besar Allah Yarham Kiai Haji Zainuddin MZ beserta adik saya Ustadz Syauki, umi saya Ibunda Hajah Siti Khalilah, dan salah seorang sahabat almarhum Ibu Hajah Rita, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai sejuta umat, terlahir dengan nama Zainuddin Hamidi, yang kemudian dikenal sebagai Kiai Haji Dr. Zainuddin MZ. Lahir di Jakarta 2 Maret 1952. Udin, nama panggilan keluarganya. Sejak kecil memang sudah nampak mahir berpidato di depan tamu yang berkunjung ke rumah kakeknya. Kebiasaannya membanyol dan mendongeng pun terus berkembang hingga dikenal sebagai macan panggung. Kita menghormati orang lain agama. Soal agamanya lakum dinukum. Jangan sinkrit. Wah, nggak begitu Pak Zainuddin. Kita kan toleransi bagaimana musimnya aja. Emang lagi musim muludan kita. Ntar Desember Natal, Waisak nyampur, Nyepi ngikut. Itu kalau tumbuh-tumbuhan namanya toge. Tahu toge? Ada gado-gado ngikut, ada ketoprak masuk, ada asinan nyampur. Makanya toge nggak ada yang lempeng. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Lalu apa daya kita? Jangankan harta, jangankan ternak, roh saja ini. Ini cuma hak guna pakai loh, Bu. Bukan hak milik mutlak.
ruh ini hak guna pakai. Yang empunya Allah, kapan dia mau ambil? La haula wa la quwata illa billah. Namun kini, sosok penyejuk bangsa ini kini telah tiada. Semoga saja, sebagai generasi yang ditinggalkan, kita mampu bercermin dan meneruskan cita-cita beliau. Dan kita sebagai hamba Allah, tidak terus larut dalam kehidupan duniawi. Karena hidup adalah persinggahan, dan kematian adalah awal